Kamu pernah berantem sama pasangan hidup kamu? Atau nggak cocok? Ngomong salah, berbuat sesuatu salah, dan semua di mata pasangan kamu itu seperti tidak mengerti. Iya, mungkin sebagian banyak orang di luar sana pernah mengalami satu kondisi tersebut. Dan jika kamu lagi ngalamin kondisi seperti ini, yuk simak paparan berikut ini bersama saya, Roy Angel Suprayo. Oke, teman-teman yang luar biasa, seperti tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa mungkin kita pernah mengalami satu kondisi di mana kita sering berantem, sering cekcok, sering gak akur sama pasangan kita masing-masing. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, boleh cek lagi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah teman-teman sampaikan, bahasa apa yang mungkin menurut pasangan kita itu kok nggak pas gitu, atau tingkah laku seperti apa yang kayaknya nggak cocok nih. Nah, dalam proses pembelajaran di kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita perlu tahu, perlu mengenal diri kita pertama kali dan pasangan kita masing-masing. Nah, ada sebuah bahasan terkait dengan bahasa cinta. Kalau teman-teman pernah dengar itu, ya, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman baru dengar saat ini juga boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, 5 bahasa cinta ini disampaikan oleh Gary Chapman, PhD, yang menuliskan sebuah buku, The 5 Love Language, yang membahas tentang 5 bahasa cinta yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, atau bahkan dengan makhluk hidup yang lain. Di antara teman-teman mungkin punya pets, ya, punya hewan kesukaan yang ada di rumah. Nah, kalau teman-teman lagi pengen mengutarakan cinta teman-teman sama hewan peliharaan teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Mungkin di antara teman-teman ada yang ngobrol gitu ya, tatap matanya diusap-usap, memberikan makan, memandikannya dan lain sebagainya. Itu semua adalah bahasa cinta, itu semua adalah bahasa kasih. Kemudian kalau di antara teman-teman juga suka yang namanya tanaman, apalagi sekarang lagi musim lagi pas pandemi seperti sekarang ini, semua orang, sebagian besar orang beralih ya ke bagaimana memanfaatkan tanaman di rumah masing-masing. Ya, ini kegiatan yang sangat positif tentunya di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, balik lagi, bahasa cinta apa yang kita gunakan? Ada di antara kita yang pakai bahasanya adalah bahasa ucapan. Ada yang pakai tadi sentuhan, ada yang memberi hadiah gitu ya. Beberapa teman saya yang suka dengan binatang misalkan, dia bisa ngobrol sama binatang. Atau ada teman saya juga yang dia suka banget untuk tanaman-tanaman gitu ya. Dia tuh kadang ngobrol tuh sama tanaman tersebut sambil nyiram tanaman itu, kemudian ngasih pupuk dan lain sebagainya. Dia ngobrol dengan binatang itu gitu, dengan tumbuhan tanaman tersebut. Nah, ini ya kan unik sekali teman-teman semua. Nah, kalau kita sudah tahu bahasa cinta kita itu seperti apa, maka kita bisa aplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih penting banget untuk ngebahas tentang bahasa cinta? Analoginya gini teman-teman, kalau teman-teman nih setelah pandemi nanti pergi jalan-jalan, atau teman-teman yang biasa online ya pakai yang Ome TV yang cari orang random gitu kan,
ngobrol dengan multi bangsa gitu ya, dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau bahasanya bisa nyambung itu oke gitu. Tapi bayangkan teman-teman hanya bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sementara di ujung sana ada lawan bicara kita, sahabat yang kita temui di situ itu memakai bahasa lain. Ya misalkan bahasa Rusia yang unik-unik lah, yang kita nggak tahu gitu ya, sama sekali nggak tahu. Bahasa Romania, bahasa yang lain-lain gitu. Dan apa yang terjadi ketika teman-teman ngobrol dan nggak nyambung, ya udah akhirnya mungkin nggak klik, nggak connect gitu. Mending kalau lucu gitu kan, mungkin kalau artis yang ngomong lucu gitu kan, tapi kalau kita ya berantem gitu kan. Nah ini yang terjadi. Nah dalam konteks kehidupan kita sehari-hari bersama pasangan Anda, suami istri, dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda, tentunya ini akan mempengaruhi. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu apa bahasa cinta kita, dan kemudian kita bisa tahu bahasa cinta orang yang kita ajak ngobrol, pasangan hidup kita, itu bagus banget. Nah, ngomongin tentang 5 bahasa cinta itu, bahasa cinta yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bahasa cinta dengan kata-kata. Dengan kata-kata positif, dengan ungkapan-ungkapan gitu ya. Itu sangat berarti. Nah, terkadang kita mengabaikan bahasa kata-kata, bahasa cinta dengan kata-kata ini. Sebagai contoh misalkan, ketika pasangan teman-teman itu bahasanya bahasa kata-kata, bahasa cintanya adalah bahasa kata-kata, maka mereka itu butuh sekali ucapan atau ungkapan yang kita menggambarkan rasa sayang yang kita berikan kepada pasangan kita gitu. Bunda, I love you gitu kan. Itu butuh yang kayak gitu. Kalau pasangan kita itu bahasanya adalah, bahasa cintanya adalah bahasa kata-kata. Atau gak usah jauh-jauh ke orang lain, kita sendiri aja gitu. Kalau misalkan kita termasuk yang bahasa cintanya adalah kata-kata, maka kita pengen banget dengerin tuh kata-kata positif, kata-kata pujian, kata-kata yang penuh cinta dari orang di sekeliling kita gitu kan. Nah kalau kita sudah bisa mengenali, kenapa ya saya tuh kayaknya dapat banget gitu kalau ngomong sama si A gitu, yang dia selalu tahu gitu kan. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Nah sayangnya kalau pasangan kita misalkan nggak tahu bahasa cinta kita apa, bahasa pasangan kita apa, yang terjadi bisa jadi berantem teman-teman. Berantem gimana? Mungkin teman-teman pernah ditanya sama pasangan teman-teman, kamu sayang gak sih sama aku gitu kan? Enggak deh, kayaknya nggak sayang deh gitu. Dengan berbagai macam alasan kita sayang kok gitu kan, saya sayang sama kamu gitu kan. Nah tetapi orang yang bahasa cintanya adalah bahasa kata-kata, ungkapan positif, maka dia butuh sebuah penegasan, sebuah penegasan bahwa I love you. Nah ini kalau nggak tahu, nggak di manage dengan baik, potensi terjadinya berantem, kemudian pertengkaran dan lain sebagainya itu besar sekali teman-teman. Oke, nah gimana caranya kita tahu kita bahasa cintanya seperti apa? Nanti saya akan kasih tahu di akhir gitu ya. Teman-teman tetap stay tune di sini. Nah, untuk teman-teman yang bahasa cintanya adalah bahasa kata-kata, bisa jadi kalau mendengar kata-kata yang menyakitkan, yang negatif itu sangat sensitif, sangat langsung tersakiti. Nah kalau seperti itu bisa jadi mungkin saja teman-teman termasuk yang bahasa cintanya adalah bahasa kata-kata. Oke, yang pertama teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ya. Jadi bahasa kata-kata itu penting banget. Nah yang kedua yang perlu kita ketahui dari bahasa cinta itu adalah quality time, waktu yang berkualitas. Kalau kita termasuk orang yang
bahasa cintanya adalah kualitas waktu yang bagus, yang berkualitas, waktu yang berkualitas, maka kita ingin selalu bersama-sama, kemana-mana harus bersama, ngobrol, banyak waktu yang dihabiskan dengan pasangan bersama dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, potensi terjadinya pertengkaran, perselingkuhan dan lain sebagainya bisa jadi adalah ketika ada di antara pasangan Anda, itu bahasa cintanya adalah bahasa quality time tadi. Sementara Anda sedang tugas di luar kota, tidak bersama-sama dan lain sebagainya. Ini potensi terjadinya pertengkaran, gak cocok dan lain sebagainya. Ini perlu kita waspadai dan perlu kita ketahui gitu. Bahasa cinta kita apa, bahasa pasangan kita apa. Nah, ada yang bertanya gitu, Pak, mungkin gak sih kelima-limanya itu ada dalam kehidupan kita? Ada memang, dan semuanya itu memang ada dalam kehidupan kita. Hanya saja biasanya ada yang dominan, dan yang dominan itu biasanya 2. Nanti teman-teman bisa tahu tuh, bisa cari tahu 2 yang dominan itu apa buat pada diri Anda dan pada pasangan Anda gitu ya. Teman-teman nanti bisa explore. Oke, jadi yang kedua tadi adalah bahasa cinta adalah waktu yang berkualitas. Nah, yang berikutnya adalah bahasa cinta yang ketiga adalah physical touch, sentuhan fisik. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah maunya deket-deket, maunya nempel, maunya pegangan, berpelukan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau teman-teman itu termasuk yang bahasa cintanya adalah sentuhan, itu senang banget tuh gandengan tangan di mall, lagi jalan dan lain sebagainya. Tetapi kalau bahasa cinta pasangan teman-teman itu ternyata bukan sentuhan fisik, maka dia nggak mau tuh dipegang gitu kan, nggak mau digandeng tangannya gitu. Nah, ini juga penting, teman-teman perlu tahu bahasa cinta pasangan teman-teman itu apa. Jangan sampai nanti teman-teman melakukan treatment hanya sesuai dengan apa yang kita mau saja, tapi bukan yang pasangan kita mau. Nah, ini yang penting ya, salah satu prinsipnya yang perlu kita ketahui. Dan bahasa cinta yang berikutnya, yang keempat adalah pelayanan, bahasa pelayanan, act of service. Jadi bagaimana kita mengungkapkan rasa sayang kita, rasa cinta kita itu dengan memberikan pelayanan terbaik buat pasangan hidup kita. Sering bantuin ngepel, bantuin masak, bantuin beres-beres dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah wujud dari bahasa cinta pelayanan. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi tuh. Oke, saya apa ya, pasangan saya apa ya gitu kan. Ini penting banget. Karena apa? Karena kalau bahasa kita nggak match gitu ya, nanti kita terjadi semacam disharmonisasi dalam rumah tangga gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum kita masuk ke yang kelima, pertanyaannya adalah, apa bisa kalau ternyata bahasa cinta saya sama pasangan itu beda, itu caranya gimana gitu kan. Nah, itulah kenapa teman-teman perlu nonton tayangan ini sampai habis ya, sampai habis biar tahu caranya seperti apa. Nah, yang kelima adalah menerima hadiah. Jadi kalau di antara teman-teman itu senang banget kalau dapat hadiah di momen-momen yang bersejarah, momen-momen yang spesial gitu, maka bisa jadi teman-teman termasuk bahasa cintanya adalah bahasa receiving gift, ya, menerima hadiah. Dan ketika kita senang seperti itu, bahasa cintanya kita misalkan receiving gift, maka yang kita akan lakukan, kita akan memperlakukan pasangan hidup kita itu seperti itu juga gitu. Jadi kalau misalkan bahasa cinta kita adalah bahasa kata-kata, ya, ungkapan positif, maka kita senang dapetin kata-kata positif dan kita senang mengungkapkan bahasa cinta kita dengan seperti itu.
Jadi bahasa cinta simpelnya adalah gimana caranya kita mengekspresikan dan menerima ya ungkapan cinta dari pasangan hidup kita ya, yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini yang menarik teman-teman. Nah, tadi pertanyaannya gimana caranya kalau ternyata bahasa cinta saya sama pasangan itu beda gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita ketahui dulu diri kita apa. Ya, setelah kita tahu, nanti teman-teman coba cek perlakuan kita kepada orang lain itu seperti apa. Kalau teman-teman lagi jatuh cinta itu apa yang paling dominan yang akan teman-teman lakukan, itu salah satu cara mengetahui gimana kita bahasa cintanya gitu. Contoh misalkan, kalau dulu ingat teman-teman dulu lagi jatuh cinta gitu ya, atau sekarang lagi jatuh cinta, maka yang pengen teman-teman lakukan kepada orang yang Anda cinta itu ngapain? Ya, apakah memberikan hadiah, mengungkapkan dengan kata-kata positif dan lain sebagainya. Nah, itu menggambarkan bahasa cinta teman-teman. Nah, kita juga perlu tahu bahasa cinta pasangan kita gitu kan. Kalau sudah tahu, nah ini PR-nya. Kalau sudah tahu, kita yang menyesuaikan diri dengan bahasa cinta pasangan kita. Jangan kita bilang sama pasangan kita, "Mama, saya bahasa cintanya itu adalah pelayanan. Jadi tolong pijitin saya setiap hari," gitu kan. Bukan seperti itu teman-teman. Bukan kita yang ingin dilayani, tetapi kita menyesuaikan bahasa cinta yang dimiliki oleh pasangan hidup kita dan kita akan lakukan itu. Contoh misalkan, kalau bahasa cinta pasangan kita adalah dia suka mendapatkan hadiah, maka walaupun kita nggak suka tuh yang namanya ngasih hadiah gitu, coba deh teman-teman beri hadiah terbaik buat mereka, buat pasangan hidup Anda. Maka itu akan powerful sekali. Bukan masalah besarnya hadiah, harganya hadiah, tetapi orang-orang yang pandai menemukan momen spesial itu adalah orang-orang yang tadi bahasa cintanya bahasa receiving gift ya, menerima hadiah. Jadi bukan berarti kita hanya menerima saja, tetapi bagaimana kita menerima dan mengungkapkan rasa cinta kita. Nah, gimana caranya kita tahu ya? Gimana caranya kita tahu bahasa cinta kita apa? Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah coba ingat kembali. Dulu kita lagi kecil sama orang tua kita itu sering diperlakukan seperti apa dengan bahasa cinta tadi. Apakah sering dipeluk gitu sama orang tua gitu, sering disentuh, diusap-usap mau tidur, atau kita seneng banget kalau dipuji gitu ya, wah Anjas hebat kamu dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu ya berarti bahasa cintanya adalah bahasa kata-kata gitu kan. Atau kita diberikan hadiah gitu ya, diberikan hadiah oleh orang tua kita dan kita ngerasa wah seneng banget gitu kan. Itu salah satu cara gimana mengetahui kita itu termasuk bahasa cintanya itu yang mana gitu kan. Walaupun sekarang banyak tes-tes online yang teman-teman bisa lakukan, tetapi teman-teman bisa cek sendiri deh. Teman-teman bisa cek sendiri. Yang kedua caranya adalah teman-teman itu sakit hati, sebel, gak enak itu kalau diperlakukan seperti apa. Coba deh. Dari kelima bahasa itu coba cari negasinya. Coba cari lawannya. Misalkan kalau kata-kata positif, nah teman-teman sensitif banget gak dengan kata-kata negatif gitu. Langsung sakit hati, langsung bersedih, langsung apa gitu ya kalau mendengar kata-kata negatif ya. Atau kalau yang receiving gift gitu ya, teman-teman dikasih hadiah, Anda nggak dikasih hadiah, teman-teman nggak dikasih Anda nggak dikasih hadiah gitu, kayaknya sedih banget gitu kan. Bisa jadi teman-teman termasuk yang tadi itu yang dominannya adalah receiving gift atau menerima hadiah. Nah ini yang perlu teman-teman gali lebih dalam lagi. Terus yang ketiga caranya adalah tadi sebenarnya saya sudah sampaikan. Ketika teman-teman mengungkapkan rasa cinta kepada pasangan hidup Anda, ya
teman-teman tuh pakai apa ngungkapinnya? Apakah pakai kata-kata, pakai hadiah, pakai waktu bareng-bareng dan lain sebagainya, sesuai dengan bahasa cinta gitu kan. Kalau teman-teman sudah bisa mencek 3 hal tadi, maka teman-teman bisa menemukan bahasa cinta teman-teman itu seperti apa. Dan sekali lagi, kita semua memiliki kelima-lima bahasa cinta tersebut. Kelima-limanya kita dapat, kita punya semua. Tapi biasanya yang dominan itu hanya dua yang dominan. Jadi eksplorasi diri teman-teman, kenali diri teman-teman termasuk yang mana ya dari bahasa cinta yang ada tersebut. Pasangan teman-teman itu yang mana? Nah, PR-nya samain tuh, selaraskan bahasa cinta teman-teman kepada pasangan teman-teman semua. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, boleh like, share, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.